Halo teman-teman, kembali lagi di channel Otoskill, dalam segmen Otofact. Isu pencemaran lingkungan memang masih jadi sorotan banyak pihak, mengingat kondisinya yang kini semakin mengkhawatirkan. Salah satu faktor yang banyak menyumbang atas kondisi ini, adalah emisi karbon kendaraan yang banyak digunakan kaum urban untuk mobilitasnya. Hal ini pula yang mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menjawab masalah lingkungan tersebut. Salah satu bentuk kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah mengganti kendaraan kamu dengan mobil listrik. Walaupun harganya memang lebih mahal daripada mobil dengan BBM, namun biaya pajak, bahan bakar, dan pemeliharaan mobil listrik justru lebih murah. Nah, sebelum memutuskan membeli unitnya, kamu perlu tahu dulu beberapa fakta mengenai mobil listrik yang sudah Otoskill rangkum berikut ini. Satu, sejarah perkembangan mobil listrik. Mobil listrik ternyata telah ada sejak abad ke-19, jauh lebih lama daripada yang dibayangkan semua orang. Hal ini karena sejak ditemukannya teknologi listrik, banyak ahli mekanik mencoba menggunakan listrik untuk menggerakkan kendaraan. Pada tahun 1837, Amos Jedlick berhasil membuat model mesin listrik yang dapat bergerak. Pada tahun 1884, Thomas Parker berhasil membangun mobil listrik pertama yang diberi nama Electromobile. Sayangnya, popularitas mobil listrik masih kalah bila dibandingkan pengembangan mobil bensin, membuat pengembangan mobil listrik pada era 1900-an melambat. Namun keberadaan mobil listrik kembali diperhatikan ketika krisis gas terjadi dan cadangan minyak bumi yang kini terus berkurang. Fakta tersebut terlihat pada tahun 2010 ke atas, banyak produsen otomotif yang mulai fokus mengembangkan mobil listrik. 2. Manfaat mobil listrik dibandingkan dengan mobil bensin. Manfaat mobil listrik dibandingkan dengan mobil bahan bakar fosil adalah lebih ramah lingkungan. Mobil listrik yang menggunakan daya listrik sebagai sumber energi tidak menghasilkan emisi gas buang, sehingga tidak memperburuk situasi perubahan iklim. Ini juga berarti bahwa kendaraan listrik dapat membantu dalam mengurangi polusi di lingkungan. Selain itu, mobil listrik juga lebih hemat energi, yang berarti bahwa Anda akan membayar lebih sedikit uang untuk biaya bensin, karena mereka tidak menggunakan bensin. Selain itu, mobil listrik juga lebih mudah diperbaiki karena mereka tidak memiliki sistem bahan bakar kompleks seperti mobil bahan bakar fosil. Sehingga perawatan untuk mobil listrik seharusnya lebih simpel dan murah. 3. Pemahaman sistem kerja mobil listrik. Mobil listrik adalah jenis kendaraan yang menggunakan baterai sebagai sumber daya utamanya. Baterai ini menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan roda dan mesin. Mobil listrik tidak memiliki sistem transmisi seperti pada mobil bensin. Ini berarti bahwa sekali baterai terisi, Anda dapat mengendarainya tanpa berhenti untuk bensin. Mobil listrik juga menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak dapat ditandingi oleh mobil bensin. Selain baterai, mobil listrik juga menggunakan komponen lain seperti motor listrik, kontrol motor, dan sistem panel surya. Motor listrik adalah bagian yang digunakan untuk memutar roda dan mesin untuk mobil listrik. Kontrol motor digunakan untuk mengendalikan berapa banyak tenaga yang dikeluarkan oleh motor. Panel surya memberikan energi listrik tambahan untuk baterai, membantu mobil Anda berjalan. 4. Perkembangan teknologi baterai. Progres teknologi baterai yang memungkinkan mobil listrik beroperasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi di bidang teknologi baterai telah memungkinkan mobil listrik untuk mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. Selain itu, perkembangan sistem charging juga kini membuat waktu pengisian yang lebih singkat. Perkembangan ini telah membuat mobil listrik lebih mudah diakses dan lebih ramah lingkungan. Teknologi baterai yang terus berkembang telah membuat mobil listrik lebih efisien dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Beberapa inovasi termasuk baterai lithium-ion, baterai lithium polimer, dan baterai sel surya.
Teknologi ini telah memungkinkan mobil listrik untuk memiliki jarak tempuh yang lebih lama dan waktu pengisian yang lebih singkat. 5-10 juta mobil listrik digunakan secara global. Saat ini jumlah total mobil listrik di seluruh dunia mencapai 10 juta unit, yang faktanya hanya sekitar 0,7% dari jumlah total mobil. Namun di tahun 2030 nanti besaran persentase tersebut diprediksi akan meningkat hingga mencapai 7%. 6. Mobil listrik buatan Indonesia. For your information, Indonesia ternyata punya mobil listrik juga loh. Apalagi dengan dukungan pemerintah, inovasi karya anak negeri ini diharapkan dapat turut bersaing dalam industri mobil listrik di masa depan. Bahkan beberapa tahun silam sudah ada beberapa mobil listrik buatan Indonesia yang dirilis. Pertama ada Tuxuchi yang desainnya unik seperti mobil sport pabrikan Eropa. Selanjutnya ada Electric Vehicle Indonesia atau EVIA, sebuah city car yang sanggup menempuh jarak sampai 135 km. Kapasitas baterainya sendiri sebesar 21 kWh, yang terbilang kecil sehingga cocok untuk berkendara di dalam kota. Di tahun 2013, Ricky Elson juga merancang dan merilis mobil listrik yang bernama Gendhis. Selain ramah lingkungan, mobil Gendhis juga memiliki desain yang elegan. Terakhir ada MAB dari PT Mobil Anak Bangsa, yang digadang-gadang sebagai pelopor produsen bus listrik. 7. Mobil listrik terlaris bukan Tesla. Kalau dengar nama Tesla, yang pasti langsung terbayang di benak kita tentunya mobil listrik. Tapi siapa sangka, ternyata bukan Tesla yang memegang gelar sebagai mobil listrik terlaris. Penghargaan sebagai mobil paling laris justru milik Renault dengan Zoe-nya. Ini adalah mobil listrik bertenaga baterai yang mungil, kompak dan ergonomis. Dibandingkan Tesla yang harganya mencapai 94.990 pound, model S, Zoe dapat dibilang mobil listrik murah dengan banderol harga 29.240 pound. 8. Bobotnya 10% hingga 25% lebih berat. Ada satu lagi fakta yang mengejutkan tentang mobil listrik, yaitu bobotnya yang ternyata 10% sampai 25% lebih berat daripada mobil bertenaga gas. Alasannya karena ukuran baterai mobil yang besar dan berat. Namun ini bukanlah kekurangan dari transportasi yang satu ini. Pasalnya, mobil listrik memerlukan waktu lebih banyak untuk berhenti ketika pengereman. Dengan demikian pengemudi serta penumpang dalam kabin lebih terjaga keselamatannya. 9. Powerbank raksasa untuk rumah. Mobil listrik ternyata bisa berlaku layaknya powerbank raksasa untuk rumah kamu. Jadi dengan perangkat khusus, baterai mobil bisa memasok listrik dan menyalakan barang-barang elektronik di rumah. Demikian pula kalau kamu ingin menggelar acara outdoor yang memerlukan listrik. Jadi sekarang nggak perlu lagi membawa generator kemana-mana, cukup pakai baterai mobil kamu aja. By the way, nggak cuma smartphone, mobil listrik ternyata juga ada powerbank-nya loh. Salah satunya yang adalah ZipCharge Go, buatan perusahaan startup asal Inggris yang bernama ZipCharge. Jadi begitu mobil kamu mulai kehabisan baterai, tinggal aktifkan powerbank-nya. Perangkat ini hadir dalam desain yang kompak dengan berat mencapai 22 kg. Jadi pemilik mobil bisa dengan mudah menyimpannya dalam bagasi. 10. Kelebihan dan kekurangan mobil listrik. Kelebihan. Pertama, lebih minim emisi karbon dan ramah lingkungan. Kedua, membutuhkan lebih sedikit perawatan. Ketiga, lebih nyaman, karena berjalan dengan halus dan tidak bising. Keempat, lebih hemat biaya. Dan untuk kekurangannya yaitu: pertama, tidak dapat menempuh jarak yang sangat jauh, rata-rata mobil listrik hanya dapat menempuh jarak 150-600 km sebelum kehabisan daya. Kedua, waktu pengisian daya yang lama, pengisian tercepat di stasiun pengisian daya membutuhkan waktu 30 menit untuk mengisi 80% daya. Ketiga, biaya awal yang lebih besar. Dan yang terakhir, saat ini, stasiun pengisian daya mobil listrik masih jarang.
Itulah tadi 10 fakta mobil listrik yang sebenarnya telah memiliki sejarah yang panjang. Namun keberadaannya memang seakan baru diakui pada beberapa tahun terakhir. Kini, mobil listrik telah menjadi pilihan yang sangat populer di seluruh dunia. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk jumlah emisi yang rendah dan biaya operasional yang rendah. Mobil listrik memang masih menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk membuat sistem transportasi manusia lebih ramah lingkungan. Sekian untuk segmen Otofak kali ini. Sampai jumpa di fakta-fakta menarik seputar otomotif selanjutnya. Ciao. Balonku ada 5H, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat